Perkenalkan, nama saya Ilmi Kabu dari Prodi Aquaculture dari kelas A Parasitologi Ikan dengan NIM 1419111333051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cryptosporidium nasorum dan juga Myxobolus platanus. Baik, yang pertama ada spesies Cryptosporidium nasorum. Untuk spesies Cryptosporidium nasorum ini memiliki filum Amphicomplexa, kemudian termasuk ke dalam kelas Sporozoisida, kemudian termasuk ke dalam ordo Eurycochidiorida, kemudian termasuk ke dalam famili Cryptosporididae, dan nama genusnya adalah Cryptosporidium dan spesiesnya adalah Cryptosporidium nasorum. Saya akan menjelaskan mengenai host dan juga predileksi dari Cryptosporidium nasorum. Untuk Cryptosporidium nasorum ini memiliki host pada ikan air tawar maupun juga ikan air laut, dan memiliki predileksi pada saluran pencernaan khususnya pada intestin. Baik, untuk morfologi dari Cryptosporidium nasorum ini ditandai dengan bentuk tubuhnya yang berbentuk bulat. Pada fase oosis berukuran 4,47 hingga 4,72 mikrometer. Kemudian pada fase tropozoid sudah memiliki sitoplasma bergranular. Pada fase sporozoid, Cryptosporidium memiliki bentuk yang ujungnya runcing, kemudian permukaannya juga kasar. Kemudian pada fase meros ini permukaannya halus. Oosis ini, Cryptosporidium ini permukaannya halus dan memiliki celah untuk melepaskan sporosit. Kemudian dalam waktu 24 jam permukaannya akan menjadi kasar dan memiliki banyak lubang. Setelah itu akan ada tahap di mana sporozoid ini akan keluar dan siap untuk menginfeksi sel inang dengan ujung apikalnya yang berbentuk runcing. Kemudian pada fase tropozoid, Cryptosporidium yang sudah menempel pada inang akan bergabung dengan membran apikal pada sel inang. Kemudian pada fase selanjutnya adalah fase merons. Nah, fase merons ini merupakan perkembangan Cryptosporidium setelah dari fase tropozoid. Nah, pada fase ini ditemukan bahwa Cryptosporidium sudah melekat pada dinding membran sel apikal inang. Kemudian sudah ditemukan bahwa Cryptosporidium ini ditelan oleh membran apikal sel inang. Kemudian setelah sel matang pada fase merons, maka akan mengeluarkan yang namanya merozoid. Nah, kemudian merozoid ini akan lepas dari sel inang dan siap bereproduksi. Baik, setelah fase merozoid maka akan terbentuklah mikrogamon dan juga makrogamon. Kemudian mikrogamon dan makrogamon ini nanti akan memiliki tangkai, kemudian dapat menempel pada sel inang. Baik, kemudian spesies berikutnya adalah Myxobolus platanus. Spesies Myxobolus platanus termasuk ke dalam filum Cnidaria, kemudian termasuk ke dalam kelas Myxosporia, dan ordonya adalah Bivalvulidae. Kemudian termasuk ke dalam famili Myxobolidae dan nama genusnya adalah Myxobolus, sedangkan nama spesiesnya adalah Myxobolus platanus. Myxobolus platanus memiliki predileksi pada saluran pencernaan khususnya pada intestin dan juga insang. Kemudian biasanya spesies Myxobolus platanus ini memiliki inang khususnya pada ikan air tawar. Baik, selanjutnya adalah morfologi dari spesies Myxobolus platanus, yaitu berbentuk bulat telur, kapsul kutub berbentuk simetris dengan panjang yaitu setengah dari panjang spora, panjang mikrospora yaitu 0,3 hingga 22,4 mikrometer, dan lebarnya berukuran 0,1 hingga 16,3 mikrometer. Myxobolus platanus memiliki kapsul kutub yang panjangnya 0,1 hingga 14,3 mikrometer. Kemudian dinding sporanya tebal dan memiliki panjang 1/7 dari dinding spora.
Pada tahap pertama, parasit menempel pada sel inang dan melepaskan sporoplasma. Kemudian, pada tahap kedua, sporoplasma akan menembus sel epitel dari inangnya. Tahap selanjutnya, terjadi pembelahan sel endogen intraseluler dari parasit yang menghasilkan sel primer dan sel sekunder. Kemudian, pada tahap keempat, akan banyak sel sekunder yang dihasilkan dari pembelahan mitosis. Pada tahap selanjutnya, pembelahan endogen dari sel-sel sekunder akan menghasilkan sel ganda. Selanjutnya, membran agregat sel ganda lalu pecah dan menembus lebih dalam ke sel dermis dan subkutis inang. Pada tahap ketujuh, sel ganda akan terus tumbuh, kemudian akan menyerang lebih dalam lagi ke sel syaraf. Kemudian, sel ganda akan berkembang menjadi triplet yang akan menyerang tulang rawan dan sistem syaraf pusat. Lalu, sel triplet tersebut akan membentuk sporoblast yang kemudian akan membelah dan menghasilkan 2 spora. Spora yang dihasilkan akan berkembang menjadi spora dewasa dan siap menempel pada inang yang baru.